ada yang pimpin demo dan mengamuk di Oke. keuangan. Sampai sejauh mana? Ya, saya pikir kita harus menyesuaikan mindset dengan poin zero yang saat ini, perkembangan zaman saat ini, paradigma pelayanan di seluruh Indonesia sudah berubah, akan dikejar untuk setara dengan dunia lain. Jadi kita harus cepat, kita harus tepat, sehingga kita bisa melayani rakyat ini dengan maksimal. Itu. Jadi semua proses pelayanan mulai dari pertama penganggaran sampai dengan nanti penetapan dan kemudian pembukuan, penomoran sampai dengan nanti pembagian DPA kepada SKPD dan pelaksanaannya program itu sesuai dengan dropping anggaran dari pemerintah pusat. Pertama kan DAU. Ya, DAU itu kan dia datang setiap bulan sekali. Ya, selama durasi waktu mulai dari Januari sampai dengan bulan 3, itu kan kemungkinan besar sumber-sumber dana lain itu belum datang karena ada proses tahapan daripada pemeriksaan dari BPK. Dalam hal ini mengaudit semua uang yang sudah terpakai di tahun yang sebelumnya. Jadi kemungkinan besar yang datang cuma DAU. Bagi daerah yang tidak mandiri, APBD-nya tidak mampu menunjang, dia mengharap transfer DAU. Itu otomatis banyak sekali program-program yang akan sumber dana DAU itu tidak mencukupi untuk membiayai. Sehingga di keuangan kami yang atur maksimal, kalau bisa itu semua satu dinas itu dia bawa gaji, kemudian dia bawa tunjangan, kemudian dia bawa dia punya operasional. Berarti dinas lain lagi harus seperti itu. Tapi kalau dinas lain dia membawa proses SPP SPM kemudian melampaui dari semua, maka pasti ada yang dinas lain ada yang tidak kebagian. Itu dinas lain yang ini yang selama ini semua OPD menyampaikan kepada kami untuk di keuangan sebagai masukan saran pendapat untuk segera kami benahi, sehingga kalau yang sudah bawa gaji, bawa tunjangan, ya dia bersabar, dia tidak usah bawa yang lain-lain lagi. Sampai semua sudah selesai sesuai dengan hierarki pada mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 bulan berjalan, maka otomatis semua akan terlayani dengan baik. Itu. Tetapi ada dinas yang dia harus bawa gaji, terus dia punya dia punya tunjangan, terus kemudian dia rutin lagi, ya otomatis dengan dia rutin perjalanan dinas, ya otomatis yang lainnya tidak kedapatan. Kenapa? Karena APBD kita tidak mampu. APBD kita tidak mampu. Kalau APBD lokal ini mendongkrak, maka otomatis tetap akan terbiayai. Tahapan pertama, kami tidak bisa proses PSBM kalau belum ada transfer dari pusat ke daerah. Ini yang menjadi momok sekarang. Dan orang mengatakan bahwa kami ada menyembunyikan anggaran di Bank Papua atau tidak ada. Yang ada di situ yang hanya bisa dilakukan adalah bagaimana mengatur ritme semua mata anggaran itu yang kami atur supaya sesuai prosedur. Maksudnya kalau DAK, kalau otsus, dia programnya pakai sumber dana apa? Misalnya DAU, dia pakai DAU. Kalau dia pakai sumber
otsus ya pakai otsus. Kalau dia pakai apa dak ya dia pakai dak. Kalau dia pakai DT ya dia pakai DT. Begitu. Tapi di seluruh dunia bahkan Indonesia, saya pikir semua tidak ada yang seperti itu. Nah, tidak terharap, tidak tertib sesuai mata anggaran. Tapi yang jelasnya anggarannya kepake untuk apa kepentingan rakyat. Nah, itu yang terpenting. Jadi setelah tahapan-tahapan tadi saya masuk ke proses bagaimana sih harus mencairkan uang daerah itu untuk pelayanan rakyat. Pertama, dia harus bikin SPP SPM. Toh? Kemudian setelah SPP SPM, kita lihat di bank sudah ada transfer tidak. Kalau sudah ada ya kita proses SP2D. Tapi prosedur itu, tahapan-tahapan administrasinya itu sudah harus valid, harus lengkap. Kalau tidak lengkap itulah biasa mendatangkan persoalan karena belum ada yang memahami. Mereka mengatakan bahwa kita tipu, mereka mengatakan bahwa sudah ada uang di bank. Pokoknya image itu selalu berkembang di mana-mana. Dan ini saya sudah sampaikan kepada Sapo bawahan, jangan proses SPP SPM menjadi SP2D dulu karena belum ada transfer. Terus usianya itu, usia SP2D itu 24 jam. Kenapa? Karena nanti dia punya pajaknya itu mati. Ya. Setelah itu dorang harus bikin advisnya. Advisnya itu mati, jadi dorang harus bikin ulang. Toh? Perpanjang lagi untuk mendapat proses selanjutnya. Nah, itu. Jadi itu yang selama ini kami alami di keuangan Kabupaten Manokwari Selatan. Tapi ya kami secara manusia, kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan pelayanan sesuai prosedur yang berlaku. Memang banyak sekali tantangan-rintangan dalam reformasi birokrasi ini. Tapi ya sebagai pemimpin, saya harus melakukan pelayanan yang maksimal, kritik keras maupun ada yang fitnah, itu selalu datang silih berganti. Tapi kami tetap terus melakukan pelayanan untuk jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Manokwari Selatan sesuai prosedur yang berlaku. Mungkin ini adalah pertama kali yang saya dapat berbicara di media untuk semua publik tahu, sehingga jangan sampai ada yang bilang kami tahan-tahan. Kata-katanya begitu, kami tahan-tahan. Yang kami belum proses itu kan memenuhi syarat-syaratnya belum. Ya kalau sudah terpenuhi kan sudah diproses. Kadang saya punya staf-staf diancam, staf-staf mereka juga sudah melakukan penyampaian informasi terus menerus berkali-kali. Saya sering katakan jangan bosan-bosan menyampaikan informasi tentang tahapan-tahapan pencairan ini terus menerus. Ada administrasi yang belum lengkap harus dilengkapi semua. Pokoknya yang menyangkut hibah, menyangkut kegiatan fisik, non fisik, semua itu ya harus melalui prosedur. Ada administrasi yang harus dipenuhi sehingga mendapat proses pencairan jika transfer itu sudah ada di bank. Jadi kadang transfer belum masuk, mereka tetap mendesak untuk SPP SPM-nya sudah dimasukkan, jadi mereka mendesak untuk diproses. Sampai kadang saya juga dicat bilang kenapa belum proses itu, karena memang belum ada transfer dari pusat ke daerah. Yang lokal ya kadang ada tapi tidak seberapa, karena kita juga belum mengoptimalkan sosialisasi dengan sebanyak-banyaknya untuk kesadaran rakyat di Mansel untuk membayar pajak daerah. Itu karena orang harus bayar reklame ya toh,
restoran, kalian C, belko-belko, ya, yang ada beroperasi di sini. Nah, kemudian warung makan, ya, jalan aset-aset yang kami punya 2 jalur itu juga ya, sudah regulasinya sudah dibuat, kedepannya pasti ditarik retribusi. Nah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena jalan yang di dalam ibu kota distrik itu adalah jalan provinsi, akses itu ya kewenangannya provinsi. Kalau yang 2 jalur adalah Kabupaten Manokwari Selatan. Nah, kemudian pasar itu adalah jalan kabupaten. Nah, yang di dalam trans lewat sana itu jalan provinsi. Nah, jadi itu kewenangan provinsi, bukan kewenangan kabupaten. Jadi mungkin ini yang saya dapat sampaikan untuk dapat diketahui bila mana ada yang kurang valid atau belum sesuai atau ada yang merasa tersinggung. Saya juga mohon maaf karena ini aturan, saya harus menyampaikannya sehingga semua orang dapat mengetahui dan mengajukan proses pencairan dengan memperhatikan administrasi yang sudah ada sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, kemudian kalau belum diproses itu karena belum ada dropping dari pemerintah pusat ke daerah, sebab uang ini bukan dicetak, uang ini dicari kemudian dibuat PMK-nya, kemudian diproses SPP SPM-nya, kemudian menjadi SP2D ditransfer ke daerah. Sama pula dengan kami di sini kayak gitu. Jadi itu yang saya dapat sampaikan pada media pada siang hari ini. Waktu kemudian ada yang beri